Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Gina Amalia. Pada podcast kali ini akan berbagi cerita dengan topik pentingnya literasi digital pada masyarakat cyber. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik yang akan kita bahas, kita perlu tahu definisi literasi digital. Apa itu definisi literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan dalam menggunakan teknologi serta informasi digital dalam menemukan, mengevaluasi, serta membagikan informasi yang pastinya layak untuk dikonsumsi. Mengapa sih kita memerlukan literasi digital? Literasi digital diperlukan pada masyarakat cyber guna memberikan pengetahuan serta pengalaman ketika sedang melakukan pencarian informasi. Lalu, apa hubungannya literasi digital dengan masyarakat cyber? Cyber community, masyarakat cyber, atau masyarakat maya adalah sekelompok sosial terorganisasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung, namun dapat disaksikan maupun dirasakan sebagai sebuah realitas. Nah, cyber community ini mendorong munculnya ruang kehidupan baru yang sangat prospektif bagi aktivitas manusia karena nilai efisiensinya yang sangat tinggi. Ada beberapa keuntungan maupun kerugian ketika kita bergabung dalam cyber community atau masyarakat dunia maya ini. Untuk keuntungan yang pertama, cyber community ini bisa dijadikan wadah untuk membangun bisnis maupun kegiatan perekonomian. Contohnya seperti online shop. Banyaknya e-commerce di internet memberikan kita kemudahan dalam memberi suatu barang. Tanpa kita mengunjungi toko tersebut, barang yang ingin kita dapatkan bisa sampai di tangan kita dengan cepat. Yang kedua, sebagai sarana publikasi. Contohnya seperti publikasi sebuah acara, sebuah iklan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai sarana menggalang simpati, seperti menggalang dana untuk korban bencana, korban hukum, dan sebagainya. Di samping keuntungan, cyber community ini memiliki beberapa kerugian. Antara lain, yang pertama, cyber community ini bisa menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya penipuan maupun penculikan. Yang kedua, banyaknya ketidakbenaran informasi yang beredar, seperti maraknya berita-berita hoax yang ada di media sosial, baik lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak terjadinya pelanggaran privasi, seperti banyaknya peretasan akun media sosial oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerugian yang keempat, orang yang tergolong cyber community cenderung melupakan dunia aslinya dan sering kecanduan akan bersosialisasi di dunia maya daripada di dunia nyata. Belakangan ini, kehidupan masyarakat telah semakin maju. Berkembangnya teknologi yang mempengaruhi segala lini kehidupan masyarakat, membuat masyarakat juga mau tak mau harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut agar tidak tertinggal. Pada fenomena saat ini, masyarakat telah mampu memanfaatkan penggunaan teknologi seperti menggunakan gadget, laptop, iPad, dan teknologi lainnya sebagai alat untuk membantu kegiatan sehari-hari. Penggunaan gadget ini telah digunakan oleh semua kalangan, baik orang tua, anak-anak, maupun remaja, mereka telah mengandungi penggunaan gadget. Dengan adanya gadget, proses bertukar dan menyebarkan informasi menjadi lebih mudah. Hal ini mengakibatkan masyarakat mampu dan secara mudah mendapatkan informasi melalui gadget dengan adanya koneksi internet. Kemudahan ini membuat keterampilan masyarakat dalam menggunakan gadget meningkat. Hampir semua kalangan masyarakat dapat menggunakan dan mengoperasikan gadget secara umum. Namun, yang menjadi titik permasalahan di sini adalah masih banyak masyarakat yang hanya mampu menerima informasi tanpa kemampuan memahami dan mengolah informasi tersebut secara baik, sehingga masih banyak masyarakat yang terpapar oleh informasi-informasi yang tidak benar, berita-berita hoax, meskipun mereka cenderung bisa mengoperasikan gadget mereka dengan baik. Di era digital seperti ini, cybercrime menjadi tantangan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah kemampuan literasi digital agar masyarakat tidak mudah tertipu dan termakan jebakan oleh oknum-oknum yang melakukan cybercrime. Literasi digital itu sendiri merupakan sebuah kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan didapat dari sumber yang beragam yang berasal dari komputer. Masyarakat membutuhkan literasi digital untuk menghadapi perkembangan teknologi yang akan semakin maju dan pastinya tidak terbatas. Literasi digital ini perlu diterapkan sedini mungkin agar dapat digunakan seumur hidup
dan bisa bermanfaat sepanjang hidup. Lalu, mengapa kita perlu menerapkan literasi digital ini sejak dini? Anak-anak umumnya mereka dapat menemukan informasi dalam bentuk audio, video, serta materi online. Salah satunya melalui media YouTube yang dijadikan sumber media terbaik saat ini dalam menemukan informasi, sehingga dapat mengembangkan representasi informasi yang telah disampaikan, sehingga memiliki informasi yang lebih kaya serta lebih kompleks. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanana dan Elian pada tahun 2017. Mereka menyatakan bahwa anak-anak sebanyak 72% menggunakan media YouTube untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Namun dengan adanya beberapa hal tersebut, terdapat tantangan serta resiko, yaitu adanya kejahatan dunia maya atau cybercrime. Salah satu kejahatan yang ada adalah cyberpornografi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Finkelhor dan Ormrod pada tahun 2004, di mana anak-anak pada usia 9-12 tahun, mereka telah menemukan informasi berbasis pornografi sebanyak 1.792 anak dengan persentase 73% anak-anak melakukan penelusuran informasi berbasis pornografi ini. Hal tersebut pastinya merupakan informasi yang belum pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Maka dari itu perlu ditanamkan literasi digital pada anak-anak agar dapat memilih informasi yang sesuai dengan umurnya. Dengan usia anak-anak rentang antara 9-12 tahun, di mana masih belum layak untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, anak-anak perlu diberikan pengetahuan terkait informasi yang dibutuhkan pada saat ini seperti hal akademik. Perlunya literasi digital bagi anak-anak memberikan pengetahuan serta pengalaman ketika sedang melakukan pencarian informasi. Literasi digital mendorong anak-anak agar mereka dapat terlibat secara kritis, kreatif, dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ketika anak-anak sudah menerapkan literasi digital pada individu masing-masing, maka ia dapat berpikir kapan dia mencari informasi yang sesuai yang ia butuhkan, bagaimana ia mendapat berpendapat, serta berinteraksi dengan baik di dunia maya, serta informasi mana yang layak untuk mereka share serta create kepada masyarakat dan kepada teman-teman pastinya. Dengan adanya hal tersebut, anak-anak dapat terhindar dari informasi yang berkaitan dengan cyberpornografi, yang informasinya pasti belum layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Kemampuan literasi digital ini tidak hanya terpaku pada kemampuan dalam mengoperasikan perangkat komputer, tetapi juga disertai dengan kemampuan memahami, mengolah, dan mengaplikasikan informasi secara tepat dalam berbagai bentuk. Dengan adanya kemampuan literasi digital, masyarakat akan cenderung memiliki pola pemikiran yang berbeda karena tidak adanya keterbatasan dalam mendapatkan pengetahuan. Masyarakat yang berhasil memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan mampu menerima dan mengolah informasi dan mampu mengaplikasikan informasi tersebut dengan benar, sehingga masyarakat tidak mudah menerima informasi yang tidak benar serta menghindari resiko terjebak dalam cybercrime. Sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan topik yang menarik pada kesempatan kali ini. Jumpa kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.